Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serliana Devitasari dengan NIM 2106011110045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari analisis time series. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian time series, kemudian ada contoh data time series, kemudian manfaat time series, komponen time series, model trend linear time series, ada pembahasan soal yang terdiri dari gambaran datanya bagaimana, kemudian persamaan trennya, dan peramalan produksi beberapa tahun ke depan. Pengertian time series. Analisis time series ini sering disebut sebagai deret waktu atau deret berkala, yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, hari, dan sebagainya. Analisis data berkala adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, harga penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Contoh data time series. Di sini ada tabel data perhitungan angka indeks penjualan bermotor, yaitu kolom pertama berisi tahun, kemudian kolom kedua ada indeks penjualan. Setelah itu grafiknya pada grafik unit penjualan. Terlihat bahwa grafiknya itu naik turun. Dan ini menandakan bahwa ini adalah data time series, jadi dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada manfaat time series. Yang pertama untuk peramalan, yaitu untuk peramalan kondisi masa mendatang berdasarkan data yang sebelumnya. Yang kedua ada mengetahui perkembangan dari sebuah produksi barang atau produksi sesuatu. Kemudian contohnya, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti dengan kenaikan penerimaan penjualan? Ketiga, ada perencanaan di masa mendatang, yaitu untuk merencanakan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya masuk pada komponen time series. Yang pertama ada trend, yaitu suatu garis atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data berkala, dengan grafiknya pada grafik seperti ini, trennya naik atau turun. Kemudian variasi musim adalah suatu gerakan yang naik turun secara teratur, cenderung terulang kembali, tidak lebih dari 1 tahun, yaitu seperti ini, cenderung sama naik turunnya. Selanjutnya ada siklis, yaitu suatu gerakan yang naik turun secara teratur, cenderung terulang kembali lebih dari 1 tahun, dengan grafik seperti ini. Dan ada variasi random atau suatu gerakan yang naik turun pola tidak teratur, yaitu grafiknya seperti ini, tidak teratur. Bagian dari tren linier. Tren linier merupakan garis peramalan yang sifatnya linier, sehingga secara matematis fungsinya adalah Y topi sama dengan A tambah BX. Untuk keterangannya, Y topi merupakan nilai tren atau peramalan periode tertentu. Kemudian A adalah konstanta, B adalah koefisien arah garis tren atau perubahan tren setiap periode. Selanjutnya ada metode tren kuadrat kecil atau least square method. Peramalan dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil. Jika persamaan garis tren linear adalah Y topi sama dengan A tambah BX, maka untuk menentukan harga konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan persamaan normal sebagai berikut. Dengan B-nya sama dengan jumlah dari XY, kemudian dibagi jumlah dari X kuadrat. A-nya adalah jumlah dari Y dibagi N. Penentuan skala data ganjil. Jika datanya ganjil, maka variabel X atau waktunya yang terletak di tengah-tengah data diberi kode 0. Selisih 1. Kemudian codingannya pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada penentuan skala data genap. Untuk data genap, maka variabel X atau waktu yang terletak di tengah-tengah data diberi coding 1 dan min 1. Atau selisih 2. Kemudian tahunnya dari 2015 sampai 2020. Untuk codingnya yaitu selisih 2 min 5, min 3, min 1,
Kemudian yang tengah-tengah 2017 dan 2018-nya itu -1 dan 1. Kemudian masuk kepada contoh soal. Diketahui data penjualan handphone selama 8 tahun yaitu pada tabel. Gambarkan datanya yang pertama. Kemudian yang B, bagaimana persamaan grafiknya. Yang C, berapa prediksi pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian gambar grafik data penjualan handphonenya pada grafik di bawah ini, yaitu mulai tahun 2014 sampai 2021. Terlihat trennya naik, tapi di tahun 2019 ada penurunan, dan 2020 naik lagi. Selanjutnya persamaan trennya. Step yang pertama, membentuk tabel dengan memanfaatkan Excel. Jadi di sini X adalah skalanya. Jadi skalanya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Karena di sini itu jumlah datanya itu ganjil sesuai yang tadi. Dan XY ini adalah X dikali Y-nya adalah penjualan unit. Kemudian X kuadrat merupakan kuadrat dari X. Selanjutnya masuk kepada quick check, yaitu untuk persamaan modelnya. Persamaan modelnya yaitu menggunakan Y topi sama dengan A tambah BX. Kemudian A-nya dicari dengan jumlah Y dibagi N. Jumlah Y-nya setelah dihitung pada tabel yaitu 4110, N-nya yaitu 7, sama dengan 587,14. Kemudian B-nya dengan jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, sama dengan jumlah XY-nya dihitung pakai Excel yaitu 1030, dan X kuadratnya yaitu 28. Hasilnya adalah 36,78. Kemudian maka persamaan trennya setelah diketahui A dan B-nya, maka Y atau B sama dengan 587,14 ditambah 36,78X. Selanjutnya masuk kepada perhitungan peramalan produksi tahun 2021, 2022, dan 2023. Y tapi tahun 2021, maka nilai X-nya adalah 8. Selanjutnya mengganti X-nya dengan 8, dihasilkan nilai 881. Kemudian Y topi tahun 2022, maka nilai X-nya 9, dihasilkan Y topinya adalah 918. Kemudian Y topi 2022, maka nilai X-nya 10, dihasilkan Y topi adalah 955. Kemudian hasil peramalan dan grafik peramalan. Jadi hasil peramalannya tahun 2021, 2023 adalah 881, 918, dan 955. Setelah itu dibuat grafik, grafiknya terlihat bahwa semakin tahun, tiap tahun itu naik. Jadi tingkat penjualannya berarti nanti bagus, seperti itu. Jadi time series ini sangat berguna bagi untuk meramalkan produksi suatu unit atau suatu produk, seperti pada soal seperti di bawah ini. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.